Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas 2 pada mata kuliah 302 pengantar robotika. Perkenalkan, nama saya Alisha Naura Salsabila dengan NIM 4222 401003. Di mana pada tugas kali ini berhubungan dengan project based learning milik saya, yaitu SIMAS, atau yang dikenal juga sebagai System Management dan Maintenance Lab serta ruang kelas. SIMALAS adalah sebuah sistem AIoT atau Artificial Intelligence of Things yang dirancang untuk menyelesaikan masalah manajemen akses di lingkungan kampus, di mana permasalahan yang ada di lingkup ruang mahasiswa yaitu ialah kendala seperti kunci loker yang hilang atau kartu akses yang tertinggal. Metode konvensional ini memiliki banyak keterbatasan serta resiko keamanan yang tinggi. Disinilah SIMALAS hadir sebagai solusi. Tujuan utama sistem ini ialah menciptakan sebuah ekosistem yang terintegrasi. Dengan menggunakan satu sidik jari yang terdaftar, mahasiswa dapat melaksanakan absensi serta mengakses loker secara aman, otomatis, dan yang terpenting, tercatat seluruh aktivitasnya secara digital. SIMALAS memiliki 5 fungsi utama, yaitu pertama, absensi otomatis, di mana sistem mencatat kehadiran mahasiswa menggunakan sidik jari. Kemudian ada akses loker berbasis fingerprint, di mana hanya mahasiswa yang terdaftar dapat membuka loker. Lalu ada monitoring barang dengan penggunaan sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya barang di dalam loker. Lalu ada pencatatan dan login, di mana seluruh event termasuk pendaftaran fingerprint, absensi, pengambilan barang, jadwal disimpan seluruhnya di dalam database atau website untuk dimonitoring oleh mahasiswa itu sendiri, dosen ataupun admin. Kemudian memberikan feedback informasi melalui layar LCD atau OLED yang akan menampilkan informasi seperti absensi berhasil ataupun sidik jari tidak terdaftar. Berikut ini ialah diagram blok milik Smart Locker dan Attendance Machines dari SIMALAS. Pertama, pada Smart Locker terdapat beberapa input, yaitu fingerprint sensor, keypad, ultrasonic sensor, dan RTC TS3231, di mana pada fingerprint sensor atau sensor sidik jari yang berfungsi untuk mendeteksi dan memverifikasi identitas pengguna melalui pola sidik jari yang telah dikonversi dan akan dikonversi menjadi data digital untuk diproses pada Arduino Mega. Kemudian ada keypad 4x4 yang berperan sebagai antarmuka input tambahan untuk memasukkan ID mahasiswa yang telah diverifikasi sebelumnya pada web server. Kemudian ada ultrasonic sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan barang pada loker dengan memancarkan gelombang ultrasonik untuk menganalisa waktu pantulan miliknya. Lalu ada RTC DS3231 yang menyediakan timestamp akurat untuk seluruh aktivitas sistem, yaitu atau yang dikenal juga sebagai real-time clock. Kemudian ada Arduino Mega 2560 yang bertindak sebagai mikrokontroler utama yang memproses seluruh data yang ada termasuk input sensor serta mengirim perintah ke aktuator serta berkomunikasi dengan ESP32. Arduino Mega diberikan daya yaitu sebesar 5 volt. Kemudian terdapat modul RS485 yang memfasilitasi komunikasi serial 2 arah antara Arduino Mega dengan ESP dengan menggunakan protokol tahan noise. Lalu, Arduino Mega juga mengontrol output, yaitu pada OLED display yang menampilkan status informasi sistem dan instruksi kepada pengguna melalui antarmuka I2C yang dikendalikan oleh Arduino. Kemudian, Arduino Mega juga mengontrol solenoid lock yang mengaktifkan mekanisme penguncian loker secara elektromekanik menggunakan perintah dari Arduino melalui drive relay yang diberikan daya sebesar 12 volt. Kemudian, untuk menghubungkan Arduino Mega yang akan mengirimkan data ke database server, digunakan modul RS sebelumnya, yaitu RS485 yang berkomunikasi dengan
ESP32 sebagai Gateway IoT, di mana ia menghubungkan sistem fisik dengan server database melalui koneksi Wi-Fi. Lalu ada database server, yaitu yang mengelola seluruh penyimpanan data menggunakan semua log aktivitas, memverifikasi akses real time dan menyediakan antarmuka monitoring melalui website admin, mahasiswa, dan dosen. Kemudian untuk attendance machines, di mana tidak jauh berbeda, yaitu fingerprint sensor akan mengirim dan menerima serta memverifikasi identitas pengguna melalui sidik jari yang telah dikonversi menjadi data digital dan diproses di Arduino Mega sebagai microcontroller utama. Lalu ada keypad 4x4, yaitu untuk memasukkan ID yang telah didaftarkan sebelumnya pada web server sebelum kita mendaftarkan sidik jari. Kemudian ada RTC DS3231, yaitu real time clock untuk timestamp akurat aktivitas dan absensi pada attendance mesin milik SIMAAS. Kemudian Arduino Mega juga dihubungkan dan diberikan sumber daya sebesar 5 volt yang kemudian sebagai output yaitu OLED display yang memberikan status informasi bahwa seperti contoh sidik jari terdaftar ataupun absensi berhasil. Kemudian Arduino Mega pada attendance mesin juga berkomunikasi dengan ESP32 sebagai Gateway IoT melalui modul RS485 melalui komunikasi serial berbasis I2C ataupun SPI. Kemudian setelah itu data dikirim ke database server yang mengelola dan mengontrol seluruh data yang dapat diakses oleh mahasiswa sendiri, kemudian dosen ataupun admin. Mari kita bedah satu persatu fungsi dari masing-masing blok. Yang pertama ialah fingerprint sensor atau sensor sidik jari yang digunakan untuk mendeteksi dan memverifikasi sidik jari milik mahasiswa ataupun pengguna, yang bekerja dengan cara membaca pola sidik jari lalu mengonversinya menjadi sebuah data digital dan dikirimkan ke Arduino Mega untuk diproses. Data yang dikirim ke Arduino Mega diproses dan dibandingkan dengan template yang tersimpan. Kemudian ada keypad 4x4, di mana digunakan untuk memberikan input dan memasukkan ID yang telah didaftarkan pada website terlebih dahulu sebelum mendaftarkan sidik jari yang ada, di mana pengguna akan menekan tombol dan memasukkan data yang kemudian dikirimkan ke Arduino Mega, dan setiap tombol yang ditekan mengirimkan kode tertentu ke Arduino Mega melalui antarmuka matriks keypad. Kemudian ada sensor ultrasonic atau ultrasonic sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan barang di dalam loker dengan gelombang ultrasonik dan mengukur waktu pantulannya untuk menentukan ada atau tidaknya objek di dalam loker. Lalu ada RTC atau real time clock DS3231 yang menyediakan waktu dan tanggal yang akurat untuk pencatatan absensi dan log akses dan menjaga waktu secara real time bahkan saat sistem mati menggunakan baterai cadangan. Kemudian ada Arduino Mega 2560 sebagai microcontroller utama yang mengendalikan seluruh input termasuk dari sensor dan mengendalikan output pada model absensi dan locker. Dengan menerima data sensor dan keypad, ia memprosesnya dan mengirimkan perintah ke aktuator solenoid ataupun OLED serta berkomunikasi dengan ESP32 melalui RS485. Lalu ada modul RS485 sebagai antarmuka komunikasi serial dua arah antara Arduino Mega dan ESP32. Ia menggunakan protokol untuk mentransmisikan data dengan jarak jauh dan tahan terhadap noise. Lalu ada OLED display yang digunakan untuk menampilkan fungsi informasi kepada pengguna seperti status absensi, pasan error, ataupun instruksi lainnya. Ia dikendalikan oleh Arduino Mega melalui komunikasi I2C ataupun SPI. Lalu ada solenoid lock yang digunakan untuk mengunci dan membuka locker secara elektromekanik.
Ia dikendalikan oleh Arduino melalui relay ataupun driver MOSFET. Lalu ada ESP32 DevKit V1 yang bertindak sebagai gateway IoT yang menghubungkan sistem ke internet dan database. Ia menerima data dari Arduino via RS485 lalu mengirimkannya ke server via Wi-Fi dan menerima perintah dari server. Lalu ada database server yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, termasuk NIM, nama, dan template sidik jari. Lalu mencatat log, absensi, dan akses loker, memverifikasi hak akses pengguna secara real-time, dan menyediakan data untuk monitoring via website oleh mahasiswa, admin, ataupun dosen. Kemudian dengan cara kerja yaitu menerima data dari ESP32 melalui HTTP request, post, or get, lalu memproses data, menyimpan absensi, serta memverifikasi fingerprint, mengirim respon kembali ESP32 yaitu berhasil ataupun gagal, kemudian menyimpan data terinskripsi dalam database terstruktur, lalu memungkinkan admin mengakses data via website dengan antar muka terproteksi. Lalu ada 5 volt sumber daya yang memberikan tegangan operasi untuk komponen digital dan mikrokontroler yang bekerja pada 5 volt yaitu Arduino Mega 2560. Ia bekerja menyuplai Arduino Mega, sensor fingerprint, keypad, RTC, OLED display, modul RS485, dan ESP32. Kemudian yang terakhir ada ada 12 volt sumber daya yang memberikan tegangan lebih tinggi untuk menggerakkan aktuator solenoid lock yang membutuhkan daya lebih besar. Cara kerjanya, ia terhubung ke solenoid lock melalui driver relay ataupun MOSFET yang dikontrol oleh pin digital langsung milik Arduino. Tidak ada komponen digital lainnya yang terhubung oleh 12 volt sumber daya untuk menghindari kerusakan karena tidak sesuai dengan daya yang ditentukan. Demikian presentasi mengenai tugas 2 pada rancangan robotika mengenai sistem simulasi yang mengintegrasikan teknologi IoT dan biometrik untuk menciptakan solusi manajemen akses yang komprehensif di lingkungan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.